telah melakukan sebuah pekerjaan hebat. Amin, Tuhan. Dengan gerak turun Engkau mendatangi kami. Haleluya, Jesus. Ketika umat Tuhan tidak sanggup untuk bergerak naik menghampiri hadirat Tuhan, Engkau yang bergerak turun untuk menyambut kami, untuk mengumpulkan kami. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan-Mu yang hebat ini. Tidak mudah bagi seorang pembesar atau penguasa untuk bergerak turun menyambut orang-orang lain. Tapi Engkau di tempat yang maha tinggi rela untuk bergerak turun, rela bahkan untuk mengumpulkan kami dan memberikan kami kedamaian, memberikan kami keselamatan. Maka berdiri kami di hadapan-Mu mengucap syukur, berdiri kami di hadapan-Mu untuk meminta Tuhan mengoreksi melihat isi hati kami, supaya hidup kami selalu berkenan kepada Tuhan. Dan bila firman-Mu akan berbicara untuk menyentuh pikiran kami, agar kami memeriksa hati kami, apakah kami tetap mengasihi Tuhan seperti yang kami ucapkan dulu ketika kami mengikut Engkau pertama kali. Kiranya firman-Mu akan meneguhkannya, menguatkannya, membersihkan hati kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalamnya, mengambil bagian pelayanan hari ini. Berkati mereka untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita ini masih suasana Natal, saudara ya. Dalam 3 atau 4 tahun sekali, orang Israel itu kalau merayakan perayaan di penghujung tahun dalam kalender Masehi, ya. Jadi mereka pegang 2 kalender, saudara ya. Ada yang disebut dengan kalender pertanian. Nah, itu kalendernya mereka, ya, kalender Yahudi sendiri. Itu kalender, kita kenalnya disebutnya dengan kalender pertanian mereka. Nah, itu tahun baru mereka itu baru akan berlangsung pada bulan Juli, bukan di bulan Januari. Ya, sama seperti kalau saudara kita yang lain ini Bani Kedar, kan mereka punya tahun baru itu juga selalu jatuhnya bukan di Januari, ya, di bulan-bulan yang lain ketika sudah disetarakan dengan kalender Masehi. Nah, orang-orang Israel kalau merayakan hari raya tutup tahunnya kalender Masehi, ya. Jadi bukan tutup tahunnya kalender mereka, tapi kalender Masehi. Itu biasanya mereka akan merayakan dari tanggal 24 Desember sampai tanggal 1 Januari. Karena mereka butuh 8 hari untuk merayakan itu, ya. Tapi itu terjadi 4 tahun sekali, saudara. Sebab biasanya kalender mereka akan terus bergeser, gitu. Untuk tahun ini perayaan tutup tahunnya mereka itu sudah selesai sebenarnya pada tanggal 16 Desember yang lalu, ya. Dimulai dari pokoknya 8 hari. Jadi itu 16 H-8-nya berarti tanggal 8 Desember sampai 16 Desember. Nah, nanti beberapa tahun kemudian akan kembali itu. Mereka akan merayakan di 24 Desember sampai 1 Januari. Nah, kita biasa tiap tahun memang merayakan Natal itu ya hanya di tanggal 24 atau 25, atau kalau mau diperpanjang sebenarnya bukan perayaan Natalnya yang diperpanjang, tapi liburannya yang diperpanjang. Itu kan Natal mah cuma 1 hari doang, saudara. Tapi liburannya tuh kalau perlu diperpanjang 1 bulan gitu enaknya kali ya. Iya. Ya kalau bisa gitu. Ya, tapi bagaimanapun juga suasana Natal itu masih bisa kita rasakan, ya. Sama seperti umat Tuhan yang sekarang ada di Israel sana, orang-orang Israel merayakan hari raya tutup tahun Masehi itu banyak dengan lampu-lampu. Jadi hiasan mereka itu bukan pohon Natal sebenarnya, tapi hiasan mereka itu adalah lampu-lampu
Yang diperbanyak itu lampu. Ya. Mereka bisa menggunakan atribut apa saja sebenarnya. Ya. Tetapi yang jelas hari raya mereka ditandai dengan lampu yang harus dinyalakan itu kalau perlu 24 jam dalam 8 hari. Dan itu harus terang, betul-betul terang. Gitu. Karena nama hari raya mereka itu adalah hari raya terang namanya. Ya, hari raya tutup tahunnya itu. Nah, itu sebenarnya sudah menyebabkan sebuah simbol ya, harapan bagi saya. Ketika melihat sejarah bagaimana bangsa ini mulai merayakan untuk pertama kali, itu pada pada abad 2 sebelum Masehi. Kalau tidak salah tepatnya pada tahun 176 sebelum Masehi. Kalau ya antara itulah, antara 176 atau 174 sebelum Masehi. Jadi 2 abad sebelum Yesus lahir. 2 abad sebelum Yesus lahir. Itulah pertama kali mereka rayakan hari raya yang dikenal kemudian dengan hari raya tutup tahunnya orang-orang Yahudi. Kenapa mereka merayakan hari itu? Karena mereka menghormati satu peristiwa besar yang bagi mereka, saudaranya, itu merupakan peristiwa yang mengharukan. Ketika orang-orang Israel, orang-orang pribumi berhasil merebut kembali Yerusalem dan Bait Allah dari tangan orang-orang Yunani. Dan mereka yakini bahwa Allah berkehendak atas hari itu. Sehingga Bait Allah yang tadinya dikuasai oleh orang-orang Yunani, sehingga orang-orang Israel tidak bisa beribadah. Nah, sekarang ketika mereka rebut kembali, saudara, mereka gunakan Bait Allah itu sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Karena mereka sangat menghormati Bait Allah. Dan mereka rasakan betul pukulan ketika kehilangan Bait Allah. Mereka sudah 2 kali mengalami itu, saudara. 2 kali. Pertama di zaman raja-raja, di zaman nabi-nabi. Ketika Tuhan mengizinkan mereka harus tercabut dari Yerusalem, mereka tertawan kemudian di kerajaan Babel, menjadi tawanan, jadi diboyong ke sana, saudara, selama 70 tahun. Satu generasi habis, dari mulai seorang anak lahir sampai anak ini jadi opak-opak umur 70 tahun, belum lihat Yerusalem, saudara. Jadi ada yang memang lahir sudah di pengasingan, di penawanan, mati di penawanan karena 70 tahun. Baru Tuhan pulangkan kembali. Habis satu generasi. Orang-orang Israel tidak melihat tanahnya. Tidak boleh beribadah. Itu kali pertama. Kali kedua, Allah izinkan lagi peristiwa itu terjadi hanya selang 200 tahun saja, 2 abad saja dari peristiwa pertama. Dan itu juga menyesakkan. Kenapa? Karena kalau yang pertama Allah cabut mereka, Allah bawa, Allah izinkan mereka dibawa oleh negeri asing ke kerajaan lain. Tapi peristiwa kedua ini Tuhan biarkan mereka ada di tempat. Tuhan tetap biarkan mereka ada di Yerusalem, tapi mereka tidak boleh menggunakan hak-hak sebagai warga Yerusalem. Dan termasuk tidak bisa beribadah di Bait Allah. Dan itu lebih menyiksa mereka. Waktu yang pertama, Tuhan hanya cabut mereka dari Yerusalem, mereka ditawan ke negeri Kasdim. 70 tahun, itu mereka masih bisa beribadah. Hanya beribadahnya nggak lagi di Yerusalem. Ya. Tapi yang kedua ini, mereka ada di Yerusalem, mereka bisa lihat Bait Allah itu, tapi mereka tidak boleh masuk dan tidak boleh melakukan apa-apa. Jadi penderitaan yang kedua jauh lebih berat sebenarnya dari penderitaan yang pertama. Penderitaan pertama, walaupun mereka jauh dari Yerusalem, mereka masih bisa ibadah. Penderitaan yang kedua, mereka ada di kandang istilahnya, mereka masih ada di kota mereka sendiri, tapi nggak boleh masuk Bait Allah. Karena saya pikir saudara ya, kalau sampai
karena kelalaian manusia yang dipelihara. Gitu. Kepongahan manusia yang dipelihara. Lalu Tuhan marah. Dan Tuhan membuat orang-orang Kristen gereja Tuhan persis seperti yang Israel alami. Saya rasa pasti kita menderita sekali. Kita riwa-riwi lihat gereja tapi gak bisa masuk gereja. Saudara. Mau nyanyi rasanya kayak gimana begitu. Nanti kalau nyanyi di rumah tetangga ribut komplain. Gitu. Mau nyanyi dalam hati, dalam hati. Gimana mau nyanyi dalam hati saudara. Nanti kalau hati lagi mikirin orang lain nyanyian hilang. Iya kan. Kalau hati lagi kesal sama orang lain nyanyian pasti hilang. Karena nyanyiannya ada di dalam hati. Isi hati kita kan banyak sekali. Maka saya takutkan itu yang saya pikirkan. Mungkin bisa sangat menderita kita kalau sampai itu terjadi. Itu sebabnya demi supaya orang Israel ini memelihara antusias untuk beribadah itu. Mereka rayakan hari tutup tahun itu saudara. Dengan terang benderang selama 8 hari. Walaupun memang di dalam hari raya itu gak ada Yesus yang dipuji. Gak ada. Karena kan orang Israel memang belum percaya Yesus sampai hari ini toh. Yang mereka percaya itu hanyalah Allah pencipta. Mereka belum bisa itu menemukan kesinambungan hubungan antara Allah pencipta dengan Yesus. Mereka belum dapat itu hubungannya. Buat mereka ini sesuatu yang lain. Kalau kita gereja Tuhan orang Kristen itu sudah paham betul istilahnya begitu ya. Menghubungkan antara Allah pencipta itu dengan Yesus. Tapi bagi mereka saudara, umat Tuhan sendiri itu mereka belum bisa dapat itu. Entah apa yang mereka pikirin saya nggak tahu. Tapi mereka belum bisa koneksikan itu antara Allah pencipta dengan Yesus. Buat mereka itu beda aja. Jadi hari raya tutup tahun itu, walau dirayakan dalam satu suasana untuk membaharui semangat agar mereka bisa bertemu dengan Tuhan, bisa menyembah Tuhan di dalam bait Allahnya, tapi tetap buat mereka Yesus tidak bisa menjadi bagian di dalam suasana itu, dalam sukacita itu. Coba itu. Kalau kita pikir-pikir ada juga ya model-model pemikiran kayak begitu. Oh ada saudara, sekarang makin banyak model orang mikir itu. Makin banyak model orang mikir. Nah itu sebabnya saudara, dalam upaya untuk tetap berjuang membuat hubungan ini menjadi nyata, menjadi gamblang pada umat Allah. Rasul-rasul Tuhan bangkitkan untuk memberi pemahaman tentang hal itu. Maka tadi saya katakan saudara, umat Tuhan ini satu saja yang memang masih sukar mereka lakukan adalah mencoba mencari hubungan antara Allah pencipta dengan Yesus ini. Itu yang mereka belum selesai sampai hari ini. Padahal nabi-nabi Tuhan sudah berbicara itu sepanjang kurang lebih saudara di dalam Alkitab dicatat itu ada 3,5 abad melayani mulai dari zaman raja-raja. 3,5 abad saudara. Sejak mulai dari Saul memerintah sebagai raja sampai dengan nanti bangsa ini tadi Tuhan cabut keluar ke negeri orang Kasdim, itu ada sekitar 325 tahun masa pelayan nabi-nabi untuk kasih tahu ini ada hubungannya ini antara pencipta Allah pencipta dengan Yesus. Memang Yesusnya belum datang, tetapi dikasih tahu duluan supaya nanti Yesus datang mereka sambut. Nah ternyata enggak. Makanya saudara tahu sekarang kenapa orang-orang Israel tidak bisa menyambut Yesus datang ketika lahir sudah di Bethlehem. Karena belum ketemu nih. Hubungan antara Allah pencipta dengan Yesus buat mereka belum ketemu tuh. Jadi tetap buat mereka Yesus bukan Allah. Ngapain datang? Sudah begitu Allah beri pukulan. Pukulan keras. Allah datangkan orang-orang Majus. Nah itu orang-orang Majus itu kan sebenarnya pukulan keras buat orang Israel tuh. Kenapa? Masa orang dari jauh bisa datang menyembah Yesus, orang sendiri enggak, kan gitu. Itu sebenarnya pukulan itu. Tapi enggak nyadar juga udah dipukul begitu.
Malah saudara baca di dalam Lukas pasal 2, Herodes mencari kesempatan untuk bisa membunuh bayi Yesus. Jadi saudara lihat, persoalan yang paling berat itu adalah menghubungkan antara oknum dari Allah pencipta dengan Yesus itu sendiri. Tapi karena Allah itu punya saya katakan punya kekuatan hati, kerinduan yang luar biasa untuk umatnya. Sudah 3,5 abad pelayanan nabi-nabi gak didengar. Yesus datang sendiri gak diperhatikan. Allah tidak berdiam diri loh saudara. Allah lanjutkan kemudian pelayanan ini kepada para rasul. Dengan satu tujuan. Supaya umat Tuhan ini ngerti bahwa ada hubungan antara Allah pencipta dengan Yesus. Makanya salah satu rasul yang dibangkitkan itu yang Tuhan pakai adalah Paulus. Nah ini akan kita lihat khotbahnya. Mengapa Paulus mempunyai satu pemahaman tersendiri tentang Yesus ini. Mungkin saudara, mungkin ini dari kacamata rasul saudaranya. Yesus saja sudah lahir, sudah diberitakan oleh para penulis Injil, dan untuk sekian tahun sampai dengan Yesus naik ke sorga, itu berarti berapa tahun itu? Yesus lahir sampai Yesus naik ke sorga, kita hitunglah itu 33 tahun saudara. Karena memang umur Yesus cuma 33 tahun. Lalu ditambah dengan masa pelayanan dari gereja mula-mula, di mana rasul-rasul pun akhirnya dibangkitkan di sana setelah pencurahan Roh Kudus. Itu sedikitnya pelayanan itu mengambil tempat saudara sekitar 30 sampai 35 tahun sebelum Yerusalem dihancurkan. Berarti sebutlah kalau itu kita rangkum jadi masa, jadi periode di mana Allah sedang berbicara kepada umatnya sendiri supaya umatnya paham bahwa Yesus itu Allah. Bahwa Allah pencipta itu datang di dalam wujud Yesus. Itu berarti di zaman perjanjian baru sedikitnya kita bisa taruh di sana ada 65 tahun sampai 70 tahun. Tuh, panjang saudara. Di perjanjian lama saja tadi kita hitung sudah berapa? 3,5 abad, 350-an tahun. Di perjanjian baru nambah lagi 70 tahun. Jadi artinya Tuhan sudah berbicara kepada umatnya ini. Udah 4 abad lebih. Tapi ibarat anak-anak. Tahu anak-anak? Begitu dengar sesuatu di kuping yang satu, nanti keluar di kuping yang lain. Itu telinga anak-anak namanya. Ada di sini telinga anak-anak? Enggak ada. Kalau telinga orang dewasa itu masuk di sini berita, lalu muter di otak. Nah, sudah, baru setelah itu dilakukan. Enggak usah keluar lagi. Tapi kalau telinga anak-anak itu coba. Udah dibilangin ya. Nah, gitu. Itu artinya apa? Sudah dibilang tapi keluar lagi. Nah, gitu. Lu dikasih tahu masih aja. Nah, kalau sudah ada bahasa begitu, itu artinya kuping saudara itu memang udah kayak 3 in 1, buka tutup, saudara. Gitu. Jadi artinya bangsa ini telinganya masih kayak telinga anak kecil, padahal umurnya udah 4,5 abad. Ada yang bisa berumur 450 tahun di sini kira-kira, saudara? Oh ini awet nih, nggak perlu kuburan, nggak perlu biaya-biaya. Gitu. Umur tua, telinganya telinga anak-anak. Gitu. Maka jangan sampai ya jemaat Tuhan di tempat ini umur tua tapi telinganya telinga telinga anak-anak. Umur tua kupingnya juga harus tua dong. Nah, gitu. Jangan cuma menang wajah keriput nih, gitu ya. Tapi kupingnya susah betul dibilang. Nah, kembali ke cerita ini.
Jadi sekarang periode rasul-rasul dibangkitkan. Karena Tuhan punya kerinduan tuh kuat sekali. Itu yang saya mau tekankan. Tuhan punya mau tuh kuat sekali. Walaupun umatnya ini umatnya ini mungkin ya kayak anak kecil, susah diatur. Tapi untung Allah kita ini gak baperan, saudara ya. Jadi tetap dia rindu, pokoknya saya akan terus berbuat sesuatu sampai kamu paham. Saya akan bikin sesuatu sampai kamu paham. Apapun Allah berani bayar harganya. Sampai anaknya yang tunggal pun mati, itu harga paling besar dari kerinduan Tuhan. Itu coba saudara lihat. Ya. Yesus datang itu sebenarnya dalam perspektif kealahan sudah merupakan harga mahalnya Tuhan. Demi supaya umat Tuhan itu ngerti, paham apa hati Tuhan. Nah itu sebabnya kita gak boleh saudara melanjutkan kebebalan dari umat Tuhan ini. Harus paham kita. Dan salah satu pemahaman yang diangkat oleh para rasul, oleh Paulus adalah ayat ini. Ya, kita baca Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Tertulis begini. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Mari kita perhatikan saudara ayat ini secara menyeluruh ya. Secara berkesinambungan di antara 3 pokok pikiran utama atau 3 variabelnya. Variabel pertama adalah kata karena dialah damai sejahtera kita. Siapa yang disebut dengan dialah ini? Yesus. Karena memang yang dibicarakan ini adalah oknum Yesus kalau saudara baca dari ayat sebelumnya. Yesus disebut sebagai Sang Damai Sejahtera. Bukan hanya si pembawa damai. Bukanlah manusia ilahi yang dapat mengerjakan damai. Atau pemimpin rohani yang memberi teladan damai. Beda. Kalau hanya disebut sebagai pemimpin yang memberi teladan, itu misalkan pemuka agama yang mengajarkan, sama seperti saya khotbahkan mengajar kepada saudara, maka artinya damai itu belum tentu menjadi kekayaannya. Bisa saja itu hanya teori. Kan diajar saudara. Sama saya mengajar sama saudara. Saya berkhotbah dari Alkitab, dari firman Allah. Itu kan teori yang saya bawa. Tapi hal kemudian nanti firman itu akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan ilahi dalam hidup saudara, pasti gak akan sama dengan apa yang saya alami. Tiap-tiap kita pasti punya pengalaman beda-beda saudara. Itulah makanya antara perbedaan pengalaman dengan teori. Yang saya ajarkan kepada saudara, sejelas-jelasnya, serumit-rumitnya mungkin, itu teori. Saudara bilang amin, artinya saudara terima teori itu. Tapi hal kemudian nanti di rumah, saudara mengalami pekerjaan Allah, itu gak mungkin saya ajarkan di sini. Karena itu pengalaman pribadi saudara dengan Tuhan. Saya juga punya pengalaman yang sama, tapi saya gak akan bisa mengajarkannya kepada saudara. Paling saya hanya menjadikannya contoh. Nah gitu. Contohnya seperti saya nih, pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Nah itu bisa. Jadi saya hanya membawakannya sebagai contoh ketika saya mulai mengajarkan teori. Jadi kalau Yesus hanya disebut sebagai pembawa damai, yang mengusahakan damai, teladan damai, berarti damai sejahtera cuma teori. Tapi Paulus menyebut dengan jelas, karena dialah damai sejahtera kita. Makanya saya ganti dengan kalimat tema yang jelas. Kristus adalah damai sejahtera. Nah
ini mungkin agak aneh buat kita yang mikir secara awam. Biasanya saudara definisi mau di kamus gitu, itu ada kesamaan kata-kata operasional namanya. Kalau kata benda disebut ya pasti artinya akan berhubungan dengan kata benda. Gitu. Misalnya cobek, apa itu cobek? Cobek adalah tempat untuk ngulek-ngulek misalkan gitu. Kan begitu. Tidak mungkin cobek itu adalah ulekan yang harus yang harus kemudian dipakai 10 jam. Nggak cocok kan saudara. Karena kan beda operasionalnya. Benda ya harus ketemu benda. Kata kerja ketemu kata kerja. Kata sifat ketemu kata sifat. Nah, kan begitu. Kalau di Injil Yesus sudah disebut sebagai Mesias. Sudah disebut sebagai juru selamat. Sudah disebut sebagai Immanuel. Itu cocok. Kenapa? Karena ini semua kata benda. Gitu. Tapi Paulus tidak ingin lagi menggunakan semua atribut yang sudah diperkenalkan di Injil. Kenapa? Ya itu kan sudah lewat. Dan di situ pun orang-orang Israel juga masih diem aja. Tidak ada respon apapun. Yang datang juga perlu tunggu dari orang seberang. Nggak ada tuh dari orang Yerusalem datang kepada Yesus sepi-sepi aja. Selama 2 tahun pertama sampai Yesus pernah dilarikan ke Mesir. Menghindar dari ancaman Herodes yang mau membunuh semua bayi-bayi di bawah umur 2 tahun. Kan Yesus dilarikan ke Mesir, diselamatkan istilahnya ke Mesir. Itu tandanya bahwa di tempatnya sendiri gak ada yang bisa jaga dia, saudara. Yesus datang untuk umatnya, tapi umatnya gak bisa jaga dia. Gimana perasaan Tuhan? Kalau Yesus datang ke dalam hatimu, lalu saudara gak bisa jaga dia. Ini dipercayakan saudara kepada kita. Tapi gak bisa dijaga. Makanya dia sempat pindah untuk beberapa bulan. Sampai nanti ketika Herodes tidak lagi memperpanjang usaha mencari bayi-bayi. Mencari bayi Yesus. Baru kembali dia. Sayang kita gak pernah tahu berapa lama Yesus di Mesir. Tapi paling tidak 1 tahun itu ada. Masa di mana Yesus harus disembunyikan dari ancaman Herodes. Dan ini menunjukkan saudara betapa lemahnya hati umat Tuhan ini ketika harta terbesar sudah datang dekat dengan mereka, mereka gak bisa jaga. Ya. Berarti ada sesuatu yang lebih menakutkan yang mereka pikir. Nah itu saya mau bawa dulu saudara kepada hal ini. Ada sesuatu yang lebih membuat mereka perhatikan, yang membuat mereka lebih concern, sehingga Yesus keluar, Yesus pergi, mereka santai aja, gak panik. Mereka gak bilang, waduh Yesus jangan sampai keluar dong. Ini kan juru selamat kita, Allah yang beri untuk kita. Tapi santai aja, berarti di otak orang Israel pada waktu itu ada yang lebih menakutkan, ada yang lebih memberatkan pikiran mereka. Itu tandanya saudara, kalau di dalam hidup saudara masih banyak gangguan di pikiranmu, lalu yang memenuhi pikiranmu bukan Tuhan, percayalah hidup saudara itu akan kayak angin-anginan nanti. Pelongak, gak jelas mau cari siapa. Karena yang di otak kita sama di hati kita gak tahu siapa. Siapa yang mau saudara taruh di pikiran dan hatimu? Ayo jawab, berani gak? Nah, masih mikir ya? Gak apa-apa, karena khotbah saya kan belum selesai. Gitu. Gak apa-apa saudara belum jawab, karena khotbah saya belum selesai. Nanti kalau khotbah saya selesai harus tahu jawabannya. Gitu. Makin banyak yang dipikirin saudara, kan makin gelisah orang itu. Nah disinilah poinnya. Kenapa sampai Paulus perlu menyebutkan Kristus itu damai sejahtera. Karena rupanya sejak Yesus datang, sejak Yesus lahir, sampai nanti Yesus pun sudah naik ke sorga,
Di zaman Paulus ini melayani, Yesus sudah naik ke sorga. Berarti kan itu sudah berlangsung 30 lebih tahun sudah. Sebutlah Paulus melayani itu saja sudah paling tidak ada 15 tahun sejak dari kenaikan Yesus. Sebutlah kita buat angka angka garis besar gitu. Berarti sudah 50 tahun. Jarak dari Yesus lahir sampai dengan pelayanan Paulus ini, ayat ini paling tidak sudah berlangsung 50 tahun. Belum ada respon apapun dari umat Tuhan. 50 tahun loh saudara. Ngerti 50 tahun itu artinya kalau saudara punya anak berarti saudara sudah gendong cucu. Kalau sudah 50 tahun. Udah menikah dong itu kan anak itu. Udah 50 tahun. Gitu. Lama loh itu. Nah sekarang Paulus memberikan satu pemahaman. Kristus ini adalah damai sejahtera. Rupanya itu yang hilang di dalam pikiran orang Israel selama ini. Makanya mereka gak bisa lihat Tuhan. Makanya mereka gak bisa melihat terang yang sesungguhnya. Yang menguasai pikiran mereka itu adalah ketakutan, curiga. Apalagi kira-kira ya. Selain ketakutan, curiga, ya sudah itu. Gelisah. Tapi lebih kepada ketakutan ini. Sebab pada masa itu muncul kekuatan baru. Di zaman Yesus sudah orang-orang Roma yang tidak memperbolehkan orang Israel untuk bisa beribadah dengan bebas. Nggak boleh beribadah dengan bebas. Makanya saudara tahu mengapa Herodes pun akhirnya berani untuk lebih memilih melawan umatnya sendiri daripada melawan orang Roma. Kalau melawan orang Roma dia bisa mati. Atau paling tidak bisa dicopot kekuasaannya sebagai raja. Mending lawan umatnya sendiri. Walaupun dia dibenci oleh umatnya, oleh rakyatnya, tapi dia masih bisa jadi berkuasa. Begitulah isi dari pikiran orang-orang ini, saudara. Sehingga demi supaya mereka bisa bertahan hidup, mereka juga harus tega-tegaan untuk menyalahkan orang lain dan membenarkan diri sendiri. Menyalahkan orang lain, membenarkan diri sendiri. Walaupun orang lain lebih benar dari dia. Tapi tetap supaya dia hidup, dia harus disalah-salahin. Saya harus benar. Kondisi ini saudara yang membuat kemudian terjadinya masalah di dalam hubungan mereka dengan Tuhan dan hubungan mereka dengan sesama. Karena saling curiga. Satu sisi mereka juga pengen hidup mereka aman. Mereka tega untuk menjual saudara. Itu. Yang penting saya masih bisa hidup. Sebab belum tentu saudara bisa bikin saya hidup. Zaman sekarang masih ada gak yang begitu? Bisa saja ada. Percuma punya saudara. Kenapa? Dia gak bikin saya hidup. Dia gak nolong saya. Saya nangis malah dia bikin saya makin teriak-teriak nangisnya. Bukan ditenang-tenangin. Itulah dunia saudara ya. Kita gak bisa memilih untuk hidup lebih baik dengan bantuan orang lain. Pegang kata-kata saya. Saudara gak bisa memilih hidup lebih baik dengan bergantung pada orang lain. Saudara punya satu pilihan untuk hidup lebih baik, itu dengan Tuhan saja. Tapi bukan berarti, saya gak perlu keluarga. Gak juga. Datangi dia, bukan lagi sebagai orang yang butuh, tapi datangi keluarga kita sebagai saksi, sebagai orangnya Tuhan, untuk membuat keluarga kita itu akhirnya menjadi orang yang percaya Tuhan, menjadi orang yang mencari Tuhan. Kita harus lebih kuat dari mereka, sekalipun mungkin saja keluarga kita membuat hidup kita gak tenang. Gak usah disesali itu. Gak usah disesali.
Jadi kalau ada keluarga yang ngomongnya aduh pedes banget, amenkan aja. Kan ada ayat-ayat yang berkata, Paulus, kalaupun aku dicaci maki, aku harus memberkati. Ada satu bapak bersaksi sama saya. Udah lanjut juga umurnya, udah 70-an, saudara. Suatu kali dia cerita, datang di lingkungannya itu. Orang-orang itu suka ngomongin lah. Bahkan di lingkungan kerjanya juga begitu. Mungkin orang Kristen di lingkungan kerjanya nggak banyak. Lalu kemudian dikata-katai dia. Nah, terus saya bilang, apa yang Bapak buat nih? Ya kalau saya balas juga nanti saya juga penuh amarah, sama aja. Saya balas saya capek. Kenapa? Karena saya emosi. Kalau udah emosi bawaannya capek Pak. Gitu. Ya betul sih memang. Coba kalau saudara marah-marah, capek kan? Betul nggak? Capek apa enggak? Capek. Orang marah-marah tuh capek saudara. Ya. Maka Bapak ini bilang, daripada saya capek marah-marahin lagi. Udah saya diem aja. Lalu saya cuman bilang begini, bagus, omongan lu cakep, kayak gitu. Saya ketawa saudara dengar omongan. Serius Bapak bilang gitu, iya. Memang yang diomongin apa? Wah saya dikata-katain Pak. Cuman biar saya nggak capek, saya bilang aja, cakep omongan lu, cakep. Lama-lama dia bosan sendiri Pak. Gitu. Saya bilang ya juga sih. Cuman yang berani begitu siapa? Di sini siapa? Gitu. Atau taruhlah ada orang rumah, bawel dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Omongannya gak berhenti-berhenti, kayak gak ada spasi kalau di WA saudara. Matahari terbit, terus ngomong sampai matahari terbenam. Itu ibarat boneka puter itu kayaknya puterannya gak habis. Ngoceh melulu. Udah gitu ngocehnya pedes. Saudara apa yang saudara buat? Ketawain aja. Cakep lu ngomongnya, makin cantik, akan lama-lama bosan sendiri dia ngomong. Tapi kalau kita ikut nimpalin, percaya saudara jadi berantem, saudara pun juga capek. Jadi biarin aja, ketawa aja. Mungkin cuman itu pada akhirnya yang tersisa. Nah orang Israel kondisinya begitu sebenarnya. Tapi sekarang Paulus telah datang dengan satu berita yang lebih melegakan. Sebab ada damai sejahtera yang siap lahir di dalam hati kita. Bukan cuman didatangkan, bukan cuman diajarkan, bukan cuman dikasih contoh loh ya. Kan tadi saya katakan Yesus bukan teladan dari damai, bukan. Tapi Yesus adalah sang damai itu sendiri. Nah apa sih sekarang untungnya kalau damai itu ada di dalam hidup kita? Yaitu keadaan bisa kita ubah menurut mau kita sendiri. Misalkan orang mau ngomong kotor sama kita, cuman kita yang bisa menentukan mau diubah seperti apa. Tiba-tiba dia jadi orang yang gak ngomong kotor lagi. Jangan-jangan karena setiap omongan kotor kita balas dengan omongan berkat. Nanti kan ujung-ujungnya malu sendiri dia. Nah kesanggupan itu hanya datang kalau damai sejahtera lahir di hatimu. Tapi kalau diajarin kan lama saudara. Ayo mari kita buat hati kita tetap bergirang. Kalau ada orang ngata-ngatain tetap senyum. Kan saudara perlu berlatih itu. Lama loh itu saudara. Belum lagi udah mau nyoba gak sabar. Gue senyum-senyumin tetap aja ganas lu katanya gitu. Gue tabok juga deh gitu. Kalau dilatih itu pasti lama gitu. Dan pilihannya banyak, gangguannya banyak. Beda kan kalau itu dilahirkan di dalam hidup kita. Kalau kita terima dia, maka dia akan menguasai pikiran kita. Saudara langsung dapat menentukan sikap yang akan mengubah nanti hidupmu sendiri. Orang lain mau bikin apa terserah dia. Yang penting gue tenang aja. Orang lain mau ngomong pedes, diem. Liatin aja. Jangan juga diplengosin ya. Takutnya nanti dia tersinggung kan. Liatin, angguk-anggukin. Lu paham gak? Ya paham gitu.
Begitu udah mulai batuk-batuk, kasih air putih. Kan lama-lama bingung sendiri dia. Ini orang ini kayak apa sih sebenarnya? Gitu. Atau saudara dimarahin, saudara pesan, mau nggak gue lagi pesan es krim? Nah, gitu. Ntar diem dia. Saudara sih nggak pernah nyoba, cobalah makanya kalau ada si Sirma mau ngomel, beliin es krim, langsung adem tuh hatinya. Kalau saudara balas marah, capek kita. Tapi yang saya mau katakan itu nggak gampang loh saudara, nggak gampang. Harus lahir dulu di dalam hati kita yang disebut dengan damai. Kalau diajarin saudara perlu waktu untuk praktekin dulu. Perlu waktu untuk uji coba dulu. Lahirkan saja langsung. Karena untuk itulah memang dia datang. Maka kenapa Paulus berkata Kristus adalah damai sejahtera. Ini bukan damai, jenis damai yang harus diajarin. Enggak. Sama seperti Yesus datang dengan cara ajaib. Bagaimana mungkin Allah yang adalah roh bisa hadir lengkap dengan daging, lengkap dengan tubuh. Maka dengan kekuatan yang sama, kalau Tuhan itu hadir dan engkau terima di hatimu, damainya juga langsung lahir di hati saudara. Karena berlaku hukum yang sama, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu loh. Yang penting saudara terimanya. Amin Tuhan, firman Tuhan sudah ada dalam hati saya. Sudah, sekarang saya akan lakukan apa saja yang firman Tuhan lakukan. Kalau Alkitab berkata, berkati orang yang mencaci maki, berkati. Tapi kalau saudara masih mikir-mikir dulu, nah itulah musuhnya damai. Maka kenapa umat Tuhan ini kelamaan mereka merenungkan, ini damai ini cocok gak buat saya? Untungnya apa buat saya? 70 tahun loh saudara. Mereka masih bermasalah dengan iman mereka. Sejak dari mulai Yesus lahir, 70 tahun mereka belum membuat tanggapan positif sedikit pun. Sudah ada rasul-rasul di era 40-50 tahun itu pun gak nempel-nempel dia. Tapi berita ini sekarang datang kepada kita. Variabel pertama menyatakan Kristus adalah damai sejahtera. Kalau dia lahir persis seperti sebutlah ya 50 tahun yang lalu dari ucapan ini. Yaitu ketika Yesus datang di Palungan. Kan ini 50 tahun yang lalu peristiwa Palungan kalau dihitung dari sini. Palungan itu kan khotbah kita minggu lalu kan. Jadi saya bawa saudara khotbahnya udah 50 tahun kemudian nih berarti. Ya, luar biasa tuh saudara. 1 minggu 50 tahun umur khotbahnya. Ya. Jadi 50 tahun yang lalu kita belajar tentang Palungan, tempat di mana Yesus lahir. Maka sekarang kalau kelahiran Yesus itu diterima dengan cara yang sama, sikap hatinya sama, maka hari itu juga lahirlah bukan lagi bayi Yesus, itu udah 50 tahun yang lalu dari ayat ini. Tapi lahirlah damai sejahtera. Karena itu yang penting. Damai ini yang dicari-cari sama si gembala-gembala ini toh. Damai ini kan yang sedang sedang dikonfirmasi oleh gembala-gembala. Ketika malaikat Tuhan datang kepada gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, gitu. Gembala-gembala ini juga sedang takut mereka. Ada ketakutan mereka, kalau saya cerita antar kepanjangan. Jadi mereka berharap siapa tahu bayi ini bisa memberikan harapan baru kepada mereka. Makanya kan khotbah kemarin tuh dari Palungan terbit harapan baru. Banyak yang berharap saudara. Tapi ternyata masih lebih banyak yang tidak berharap. Banyak yang ngarep tapi masih lebih banyak lagi ternyata yang cuek. Maka sekarang ketika eranya sudah beda, bagaimanapun juga Kristus tetap harus lahir di dalam hati kita. Bukan lagi soal bayinya, sosok mungilnya. Yang harus lahir di hati saudara itu damai saudara. Damai ilahi yang harus lahir. Yaitu kemampuan untuk membuat perubahan perilaku saudara. Yang gak akan bisa ditentukan dengan perilaku orang lain. Itu arti damai. Oke?
Kalau saudara cari di kamus, damai itu banyak sekali artinya. Cuman saya nggak pernah percaya kamus. Gitu. Kenapa? Karena ayat-ayat Alkitab itu selalu menerangkan sebuah keadaan kondisi yang jauh lebih lengkap sebenarnya. Jadi kata damai itu artinya kita yang memutuskan mau merasa apa gitu ya. Mau kemudian dibawa seperti apa hidup kita tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Itu loh damai. Orang lain mau hiruk pikuk, saudara mau jadikan dirimu tenang juga bisa. Itu pilihan itu di kita. Tapi kalau mau ikut ribut bisa nggak? Bisa juga, kan pilihan saudara. Mau ikut panas bisa juga, mau sok-sok meyakinkan, bukan begitu yang benar begini, bisa. Tapi percayalah saudara juga capek. Yang kedua belum tentu omongan saudara didengar. Bagusnya apa? Diem aja. Ya. Toh saya ngomong capek, berbusa, nggak didengar juga, bagusan diem sekalian. Nanti mereka nggak tahu dong yang benar. Ada waktunya itu. Nanti pun mereka akan tahu. Sama kita ngomong capek-capek belum tentu juga mereka langsung bilang, oh iya yang benar lu. Belum tentu loh saudara. Ujung-ujungnya masih lama juga kebenaran diuji. Artinya lebih bagus diem kan. Karena toh sama-sama kebenaran butuh waktu lama untuk diuji kan. Gitu. Tapi itu pilihan itu gak gampang diputuskan. Jadi damai itu apa? Damai itu adalah satu perasaan atau kondisi atau bawaan hidup kita yang saudara tentukan sendiri. Mau saudara rasain kayak apa hidup ini? Tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Orang lain takut, saudara bisa gak membuat dirimu gak takut? Bisa. Orang lain kecewa, bisa gak saudara buat dirimu gak ikut-ikutan kecewa? Bisa. Cuman pertanyaannya, saudara sudah punya damai atau belum? Kalau gak punya, gak akan bisa itu. Tanpa saja terpengaruh. Itu loh pentingnya mengapa Kristus disebut sebagai sang damai. Jadi saudara tahu sekarang kan, kedewasaan kekristenan itu dihitung dulu dari variabel pertama ini. Kalau kita gampang terpengaruh, orang ngomong panas kita ikut panas, malah kita manas-manasin, jangan-jangan Kristus gak lahir di hati saudara. Tapi Natalan tiap tahun gak absen. Tuh. Natalan tiap tahun ayo ikut. Kalau perlu saudara 10 kali Natal 10 seragam saudara jentrekin. Punya seragam tahun 2020, 2021 itu misalkan ya. Lengkap seragam Natal. Tandanya saudara nggak absen. Tapi hadirnya Yesus di hatimu minim. Kenapa? Karena apa yang orang lain ngomong kita ikut. Apa yang orang lain buat kita jadi ikut marah. Saudara nggak punya sikap namanya. Jadi sederhana ya kata damai itu dipahami kan. Damai itu artinya saudara yang menentukan saudara mau rasain hidup saudara kayak apa. Orang lain mau menangis kita tertawa sendiri. Gitu. Bukan tertawa sendiri artinya gila, bukan. Maksudnya kita menghibur diri sendiri saudara. Orang lain mau mengumpat, kita yang bersyukur sendiri. Jadi kita gak terpengaruh orang lain. Itu loh kata damai. Ya. Kalau Alkitab pakai bahasa Grikanya itu Iren. Iren, makanya ada nama orang Iren. Gitu. Artinya damai. Tapi buat saya nggak memuaskan arti kata itu. Gitu. Karena Iren itu artinya cuman harmonis, artinya cuman hubungan baik. Nggak memuaskan buat saya. Karena orang bisa-bisa aja sih saudara mengartikan apa aja. Gitu. Saudara mengartikan api itu apa? Ayo. Ini kasih contoh, api. Api itu adalah sesuatu yang bisa membakar. Oke, boleh. Tapi buat saya api itu adalah sesuatu yang panas. Nah, kan? Lain kan saudara? Mana lebih memuaskan aja. Api itu ternyata kalau kecil dia kawan, tapi kalau besar dia jadi lawan, katanya begitu. Ya tergantung kalau mau dilawan ya tetap jadi lawan saudaranya. Tapi kalau api kecil mau jadi besar
Harus, sebab kalau nggak besar-besar, sate nggak mateng, misalkan gitu. Itu kan hanya definisinya lain, saudara. Ya. Jadi ada definisi yang buat saya lebih memuaskan. Apa itu? Bahwa damai ini adalah kondisi hati yang saudara bisa tentukan sendiri karena ada Kristus di dalam saudara. Saudara mau jadikan hidupmu lebih tenang, saudara mau jadikan hidupmu itu mungkin lebih pasti, lebih percaya diri, nggak perlu orang lain itu yang akan menyebabkan, cukup saudara yang menentukannya. You mau begitu, saya tetap begini. Gitu loh. Maka itu tandanya. Jadi saudara belajar ya, kalau dalam pengiringan saudara kepada Tuhan udah bertahun-tahun, saudara belum bisa membuat perbedaan sikap dengan dunia, tandanya jangan-jangan Kristus belum lahir di hati saudara. Setuju? Nah itu yang pertama. Baru variabel 1 nih. Variabel 2 sekarang. Kita kembali ke dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-14. Variabel 2 berkata bahwa, saya baca ya, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Yang telah mempersatukan kedua pihak. Ini variabel kedua. Yaitu Kristus itu adalah pemersatu. Yesus itu adalah pencipta dari satu kondisi yang satu. Ada perbedaan kalimat ini. Kalau bahasa Indonesia buat saya agak kurang. Dia hanya menulis kata yang telah mempersatukan kedua pihak. Tapi kalau di dalam bahasa lengkapnya, di dalam bahasa asli Alkitabnya, bawaan Alkitab ini, ditulis begini, bahwa Kristus itulah yang telah menjadikannya menjadi satu. Beda. Ada beda. Bedanya di mana? Kata menjadikan atau kata menciptakan itu yang gak ada di dalam Alkitab kita. Kita cuma menulis ia yang telah mempersatukan. Kalau mempersatukan itu kan saya bayangkannya seperti saya gembala, lalu ada yang mau menikah, laki-laki dan perempuan saya satukan di dalam sakramen pernikahan. Itu namanya disatuin. Saudara tinggal di rumah yang berbeda-beda. Oh, karena mungkin kemarin itu ada kebakaran sehingga mati lampu. Sehingga saudara kemudian yang butuh listrik kita kumpul di gereja. Itu saya satukan namanya. Kalau seperti itu saudara, kesatuan itu artinya tidak jauh beda dengan dikumpulkan. Kalau dikumpulkan itu, orang yang sedang selisih paham masih bisa ngumpul tapi tetap gak ngomong. Betul gak? Misalkan di sini ada yang lagi gak enak hati, tapi karena udah jam ibadah harus datang. Saudara masuk ke gereja, ketepatan saudara, yang kosong tinggal 2 itu. Duduklah ini orang lagi berantem. Percayalah, ntar waktu kebaktian yang satu tepuk tangan ke sini, yang satu ke sini tepuk tangannya. Gitu. Kenapa? Karena dia dikumpulin pun tapi hati masih gak cocok. Nah itu kalau cuma mempersatukan bahayanya seperti itu. Makanya saya nggak terlalu suka dengan kalimat ini. Karena Kristus bukan hanya sekedar mempersatukan kedua pihak. Tetapi menciptakan keadaan yang baru sehingga muncul kemauan untuk menjadi satu. Nah itu beda. Jadi damai sejahtera tadi yang di variabel pertama, kalimat pertama. Ternyata hasilnya bisa membuat orang jadi berubah loh saudara. Karena kan tadi itu, kita kan yang bisa memilih, kita mau menjalani hidup kita kayak apa kan. Mau saudara jalani dengan suka hati, atau saudara mau jalani dengan panas hati kan pilihannya kan bukan karena orang lain. Bukan jangan saudara bilang, habis dia begitu sih Pak, habis dia begini. Loh. Ya kalau gitu habislah hidupmu. Karena habis dia begitu, habis dia begini. Maupun dia begitu, kita maunya apa? Yeah. Kayak kemarin saudara, satu pemuda ngomong sama saya, kamu mau sampai kapan ini? Mau sampai kapan begini terus? Masa sudah
sudah sekian bulan nggak mau melayani lagi, nggak mau melayani. Terus dia bilang, habis saya takutnya nanti orang-orang masih tahu saya jelek. Memang kau jelek, gitu. Memang kita semua jelek, mana ada bagus-bagusnya. Lu mau sampai kapan kita menghukum diri kita? Karena ketemu, nanti orang ngomong begini, nanti orang, sampai Tuhan datang orang kan ngomongin saudara. Itu namanya kita tidak sendiri. Kalau nggak ada yang mau ngomongin saudara, mulai hari ini tinggallah ke hutan. Jangan ketemu orang. Percayalah saudara, nggak akan ada yang ngomongin saudara. Setuju? Mau begini? Kalau saudara memang masih bisa mendengar omongan orang, tandanya kita itu memang bertetangga. Ya biarin aja. Tapi damai mengubah kan itu. Nah, mengubah itulah yang menghasilkan variabel kedua ini. Jadi baik, jadi akur, jadi cocok, jadi kompak. Jadi bukan cuma sekedar dikumpulin. Dikumpulin kalau nggak cocok ya nanti jadinya kiri kanan semua ngadepnya. Nggak ngomongan. Nah, makanya ini sebagai gembala saya nasihati saudara ya. Jangan nanti di gereja ini udah dikumpulin kebaktian, tapi nanti ada yang nengok satu ke arah jam 11, yang satu ke arah jam 2. Jangan. Ya, selesaikan saudara. Kenapa? Kristus di hati. Kalau nanti orang ngomong, ya ampun gereja Losupan udah kecil susah diatur ya. Nah, gitu. Aduh, malunya itu mau taruh di mana gitu saudara. Kalau besar susah diatur masih nggak apa-apa. Ini masih sauprit susah diatur. Gitu. Mau dewasa saudara? Ya harus. Gitu. Kita masih di Natalan ini. Untung kita masih ada sukacita. Gitu. Dan itu yang menentukan siapa? Jangan bilang tunggu nanti gembala saya ngomong. Tunggu nanti bugem yang ngomong. Hati saudara yang tentukan. Kan damai itu lahir untuk saudara. Gitu. Itulah tujuannya. Sebab Yesus datang gak percuma saudara. Nah hal berikut variabel ketiga. Saya sambung langsung variabel ketiga. Kembali ke Efesus pasal 2 ayat yang ke-14. Apa variabel ketiganya? Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Yaitu perseteruan. Jadi variabel ketiga yang ternyata menyebabkan si damai ini harus datang. Mengapa Yesus ini harus dihadirkan? Sebab rupanya sudah ada pemisahan-pemisahan, sudah ada perseteruan-perseteruan. Dan ini ternyata nggak bisa saudara dilerai atau nggak bisa diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Karena manusia itu selalu ada yang namanya itu, apa itu namanya? Ngefans. Sifat itu selalu ada. Saya suka sama dia. Dia mau ngomong salah pun tetap saya suka. Dia ngomong ngaco saya tetap suka. Dasarnya memang gila suka. Jadi kalau ada orang bener pun karena dia gak suka, ya gak diterima omongannya. Itu dunia loh saudara. Jahat sekali memang. Di dalam gereja ada yang begitu. Orang yang sudah jelas-jelas salah. Tetapi karena memang dia masih suka sama orang itu. Salahnya itu gak dianggap. Gak dianggap saudara. Tapi orang yang benar malah justru gak didengerin. Karena gak suka. Nah kalau suka sama Tuhan sih masih gak apa-apa ya saudara. Suka sama Tuhan artinya saudara mau dengar omongan dia. Walaupun dia menderita, walaupun dia datang miskin. Oh saya suka. Gitu. Saya lakukan apa yang dia katakan. Kalau itu ada di jemaat kita, luar biasa itu. Tapi sekarang Kristen sekarang beda. Yesus miskin, jadi anak Tuhan jangan miskin-miskin deh. Susah benar hidup miskin. Sudah miskin mati juga susah gitu ya. Mau gimana lagi? Tapi kekristenan sekarang sudah mulai aneh-aneh. Kalau gak diberkati bukan anak Tuhan. Maka otomatis saudara dari sekian banyak pemahaman muncullah kemudian gaya orang Kristen yang merasa paling benar sendiri. Ajaran lu salah, gue yang paling benar. Kamu gak layak untuk melayani.
Saya yang paling layak. Nanti yang lain marah gitu. Enggak, siapa bilang? Gue yang paling layak, lu orang baru. Wah gitu misalkan. Kisruh tuh. Itu yang disebut dengan tembok pemisah. Pemisahnya itu bukan karena antara orang Yahudi, orang non-Yahudi. Bukan. Pemisahan seperti itu masih bisa saudara disiasati dengan cara tadi, dipertemukan, diperkenalkan. Tapi kalau pemisahan itu dalam bentuk arogansi, yang paling benar saya udah paling benar, padahal omongannya paling ngaco, tapi maunya dianggap yang paling benar. Ini orang-orang yang paling bahaya yang seperti ini. Susah kemudian untuk berdamai. Karena maunya orang ngertiin dia, tapi dia tidak bisa mengerti orang lain. Itu gak boleh ada di sini ya. Deal saudara? Gak boleh. Jadi saudara maunya orang lain ngerti saudaranya. Tapi sudah gak mau ngerti sama orang lain. Ini namanya gak fair. Gak boleh dong. Kalau saudara ingin orang lain ngerti saudara, berarti belajarlah juga untuk ngerti orang lain. Makanya saya bilang itu dilarang. Di Lusufan gak boleh ada hati seperti itu. Kalau masih ada, kita doain bareng-bareng saudara. Ya, kita tumpang tangan bareng-bareng. Kita tumpang tangan dari kepala semua sampai punggung, kita tumpang tanganin deh. Gitu, supaya berubah. Gak boleh itu ada di sini. Kalau gak merusak nanti, berkat Tuhan gak turun nanti. Sementara Alkitab berkata, yang membuat berkat Tuhan turun itu adalah karena ada kerukunannya. Dan kerukunan itu karena masing-masing bisa bawa dirinya. You mau ngomong apa? Oke, tapi tetap saya begini. Nanti kitab Matius akan berkata, apa yang kemudian kita, kebenaran yang kita punya, tapi gak perlu kemudian digembar-gemborkan. Nanti orang akan lihat, itu akan menjadi bara di atas kepalanya. Tahu artinya apa itu? Saudara pernah taruh bara di atas kepala? Pernah gak? Itu batok kepala langsung jadi rasa sate itu. Panas kan? Artinya akan malu sendiri dia. Lama-lama si orang bener ini pasti pelan-pelan akan diikuti, akan diteladani. Jadi gak perlu gembar-gembor sana sini, yang paling bener gue, gak usah. Nanti orang akan nilai kok saudara, bahwa ya saudara yang paling bener. Nanti pelan-pelan orang akan menilai sendiri, iya ternyata gue yang salah. Tapi kalau saudara gembar-gemborin, pasti satu gak terima. Karena merasa yang satu juga ada benernya. Jadi kenapa Kristus memilih datang senyap? Itu saudara harus tahu juga. Kenapa dia hanya memilih datang, yang tahu pun hanya kelompok gembala, kelompok kecil. 8 hari kemudian hanya 2 orang saleh saja, Simeon dan Hana. Itu kan saudara sudah dengar khotbah kemarin. Nanti baru 2 tahun berikutnya datang orang Majus, sudah gak ada lagi orang lain. Kenapa Yesus datang gak di singgasana? Takutnya nanti dipestain. Ditetapkan hari nasional, lahirnya sang putra mahkota. Orang memuja dia bukan karena butuh nanti. Tapi kalau orang memuja Yesus, jangan-jangan karena ada udang di balik Indomie. Mau datang kepada Yesus, asal Yesus tolong ya, you kan tahu kebutuhan saya juga banyak nih. Gitu. Maka jadi orang Kristen jangan seperti udang di balik Supermi tadi. Makanya Yesus datangnya senyap-senyap aja. Supaya jangan ada yang datang kepadanya karena butuh. Karena ada keinginan. Tapi datang oleh karena memang ada sebuah kerinduan. Itu saja. Sama seperti Allah begitu rindunya untuk berjumpa dengan umatnya. Dan kerinduan Allah itu sudah lama loh saudara. Dulu Allah pernah coba. Cara Allah membuktikan kerinduannya. Allah hadirkan firman. Nah ini yang saudara pegang baik-baik. Kalimat saya ini. Allah hadirkan hukum Taurat, firman. Kepada siapa? Kepada satu orang yang namanya Musa. Tapi Musa pun harus naik gunung dia untuk terima itu. Dan itu butuh waktu bahkan 40 hari dia di sana. Orang Israel udah nunggu dari hari ke hari. Mungkin dari situlah ada lagu kata menghitung hari gitu ya.
Musa nggak turun-turun, mati nih jangan-jangan nih. Tapi mereka mau naik nggak berani. Ditunggu-tunggu, 40 hari kemudian turun dia dengan membawa 2 loh batu. Dan itu adalah firman yang menunjukkan Allah ingin hadir, saudara. Tetapi Allah menuntut harus ada orang yang berani naik dulu untuk ketemu dengan Tuhan di sana. Yang naik itu di dalam Alkitab, selain Musa, ya kalau saudara baca dalam kitab Keluaran, ada juga Kaleb ya, yang ikut naik di sana. Ada juga Hur yang ikut naik di sana. Ya. Lalu imam-imam yang ikut naik. Tapi nanti yang terima 2 hukum Tuhan itu hanya Musa. Jadi yang ikut naik ke gunung itu enggak Musa sendiri. Sebutlah ada timnya. Tapi yang terima firman itu hanya Musa. Cuman itu menunjukkan, saudara, bahwa Allah ingin bertemu dengan umatnya, tapi umatnya harus juga perlihatkan respon. Mau gak you naik? Ternyata gerak naik dari umat Tuhan inilah yang gagal ditunggu oleh Tuhan dari tahun ke tahun sejak zaman Musa. Gak ada yang bisa naik lagi. Satu-satunya orang yang bisa naik Samuel. Peka dia dengan suara Tuhan. Berarti dia hidupnya sudah terus berada konsisten dalam hadirat Tuhan. Naik hidupnya. Tapi masa yang banyak kemana? Ya gak peka. Mau-maunya sendiri aja yang dijalani. Dan Allah tahu ternyata setelah 1500 tahun masa itu berlangsung. Tuhan melihat ternyata manusia tidak bisa dipaksa untuk melakukan gerak naik bertemu dengan Tuhan. Sekarang Tuhan ganti cara. Dia yang melakukan gerak turun. Bukan lagi Alkitab yang diberi, tetapi Yesus. Karena Yesus adalah sang firman itu sendiri. Sekarang gantian Tuhan yang melakukan gerak turun. Turun dia, gak tanggung-tanggung. Turun ke tempat yang gak disangka. Di tempat yang paling hina, yang orang gak mandang. Yesus turun di sana. Yang menyambut berapa orang? Sedikit. Sama tuh. Manusia disuruh naik, yang naik sedikit. Sekarang Allah lakukan gerak turun, yang turun datang menyembahnya pun cuman segelintir orang. Tapi saudara tahu di dalam Alkitab, Allah gak akan mengganti lagi metodenya. Yang akan berlaku terus adalah bahwa dia akan melakukan gerak turun sampai nanti Yesus datang. Itu gerak turun Allah untuk mencari manusia. Sekarang pertanyaannya, mumpung kita masih punya waktu untuk menjalani hidup ini, carilah Tuhan di tempat di mana dia turun itu. Itu aja. Sekarang memang dia gak turun lagi kan di Bethlehem. Tapi kiranya hati kita menjadi tempat yang paling rendah dari tempat Allah itu bisa bertahta. Dia gak perlu lagi palungan sekarang. Dia gak perlu lagi kotak yang namanya Bethlehem sekarang. Dia hanya perlu hati yang mau menerima dia. Tetapi lahirnya bukan lagi bayi. Lahirnya adalah damai sejahtera. Saudara mau kira-kira? Jadi hatimu harus melebihi palungan. Kalau palungan cuma tempat Yesus, hati saudara harus menjadi tempat di mana damai, suasana sorga itu turun. Suasana sorga itu apa sih? Pernah tahu nggak? Wah, saya belum ke sorga nih, gimana dong? Ya nggak harus ngecek di sana juga. Sudah ada orang yang melaporkan di sorga itu apa? Itu ialah Yohanes. Di sorga itu isinya hanya nyanyi aja. Siang malam kata penulis kitab Wahyu. Hanya nyanyi memuji Tuhan, nyanyi memuji Tuhan, nyanyi memuji Tuhan. Makanya di gereja kan ada yang cuman itu. Nyanyi puji Tuhan, nyanyi memuji Tuhan. Sama sekali-sekali khotbah. Karena memang kita belum di sorga. Kalau di sorga gak perlu khotbah karena firmannya adalah Yesus sendiri. Tapi nyanyi menyembah harus ada. Di gereja gak ada yang lain, saudara. Makanya jangan ke gereja cari yang lain. Ke gereja hanya untuk
menyanyi, menyembah Tuhan, menyanyi, menyembah Tuhan, bertemu dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Saudara pulang, rindu lagi, datang ke gereja, menyanyi, puji Tuhan. Bayangin kalau saudara ke gereja, kalau saudara diem. Yang lain nyanyi, saudara pelongo, ngapain gitu. Nanti di sorga saudara kelabakan loh. Ya. Yang lain nyanyi, saudara bingung. Baru mau tepuk tangan, ya telat saudara. Makanya di gereja kalau disuruh nyanyi, nyanyi. Suruh tepuk tangan gitu. Angkat tangan. Asal jangan angkat kaki. Kalau angkat kaki udah itu angkat tangan, angkat kaki, repot. Jadi itu sorga. Itulah sorga. Di dalam gereja harus suasana sorga yang ada. Maka bayangkan kalau suasana sorga itu saudara bawa pulang ke rumah. Di rumah pun saudara sedang empet dengan orang lain. Karena kebawa suasana sorga, nyanyi. Menyembah Tuhan, itu kan tandanya saudara punya damai. Orang lain mau ribut, saudara tetap damai, menyanyi. Mau begitu saudara? Susah enggak ya kira-kira? Susah kalau enggak ada Yesus di dalam hati. Mudah kalau Yesus lahir di dalam hati. Karena dialah damai sejahtera. Dia akan mengerjakan itu buat kita, saudara. Jadi percayalah selama Yesus saudara pelihara dalam hati. Artinya firman ini saudara taruh di hati, saudara aminkan, saudara lakukan. Maka percayalah Allah akan membuat yang tadinya saudara pikir susah, berat, tiba-tiba saudara bisa lakukannya. Mengampuni orang yang tadinya susah, berat, tiba-tiba engkau bisa melakukannya. Bisa kalau Yesus ada. Tapi kalau enggak ada, yang ini yang main. Antar dia keenakan, antar gue malah dipermainkan. Nah begitu, otak kita yang muter, menipu nih otak ini, saudaranya. Menipu. Kenapa? Udah kenyang masih bilang lapar, kan menipu namanya. Udah bosan tapi bilang udah bagus gitu. Nipu nih pikiran ini. Gitu. Makanya jangan sampai kita dikuasai selain oleh hati kita yang sudah ada Yesus dan damai di dalamnya. Nah, itulah kado Natal sebenarnya dalam hidup kita dan bagi Tuhan sendiri. Ubahlah hidup saudara sesuai dengan yang saudara inginkan bersama Tuhan. Itu aja kuncinya. Nggak harus ikuti apa yang orang mau. Saudara menentukan hidupmu. Orang mau nggak nyaman, mau gelisah. Saya tetap sukacita, tetap tenang. Orang bingung kenapa? Ada Yesus di hati saya. Orang lain lagi malas ke gereja, saudara tetap gereja. Nggak perlu nanti saudara kemudian harus didatengin, diingetin. Gereja akhir zaman ini masuk pada gereja zona nyaman. Artinya datang ke gereja kalau diingetin. Itu udah mulai muncul tuh saudara. Sudah ada penelitiannya. Gereja diingetin. Saudara kira-kira perlu diingetin? Atau saudara mulai mengingatkan orang lain? Nah itu lain cerita sudah. Saudara ingat sendiri, oh ya ini ada ibadah. Persiapkan hidup. Kapan lagi sih saudara ketemu dengan Tuhan? Belum tentu di rumah kita bisa ketemu dengan Tuhan. Nanti urusan anak, urusan yang lain. Maka jangan sampai di gereja saudara gak ketemu Tuhan juga. Nanti susah loh kita. Lama-lama nanti kita kayak orang Israel. Tuhan datang udah ratusan kali, orang Israel diem aja. Buktikan kepada dunia, saudara memang punya Yesus. Bagaimana caranya dunia tahu? Kita selalu ingin menjadi manusia yang lebih baik. Tampil beda, ingin hal yang lain. Orang lain mau marah, saudara enggak. Orang lain mengumpat, saudara memberkati. Nah itu loh. Itu aja yang dunia perlu tahu, bahwa memang Kristus sudah lahir di dalam hidupmu. Untuk menghasilkan damai. Jadi saudara akan nanti diciptakan sebagai baru. Betul-betul baru. Baru untuk apa? Baru untuk menjadi saksi bagi dunia, bagi tetangga. Dan baru untuk Tuhan sebagai tuaian yang layak. Itu dia. Tuhan memberkati kita ya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri. Kita nyanyi pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah kau sungguh mengasihi, oh Yesus. Haleluya.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Lagi dari awal, jadikan ini perenungan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Menjadi setia itu juga pilihan, saudara. Banyak gangguan. Gangguannya mungkin adalah keadaan kita sendiri. Saudara mungkin sedang bertaruh dengan nasibmu, misalkan. Tuhan, kenapa saya belum berubah juga? Hidup saya masih begini. Kenapa saya gak bisa menikmati hidup saya seperti orang lain? Nikmat betul hidupnya. Itu bisa mengganggu, saudara. Maka hanya satu pilihan yang akan menentukan sikap saudara. Apapun keadaannya, saya tetap percaya kepada Tuhan. Apapun kondisi saya tetap berharap pada Tuhan. Pilihan itulah yang membuat saudara akan konsisten dan setia. Kalau damai di hatimu ada, maka saudara bisa menjadi orang-orang setia. Karena Allah sudah melakukan lebih dulu. Kita sudah dengar tadi, sudah cukup lama dia mengerjakan satu keadaan baru untuk umatnya. Tapi belum berhasil. Sampai hari ini dia masih mengerjakannya. Maka paling tidak jemaat di GPD Lusuvan yang harus sudah mengalaminya, yaitu damai di hati. Saudara ingin hidup saudara menjadi berita kesukaan bagi orang lain. Saudara harus jadikan hidup saudara menjadi kesaksian yang menyenangkan bagi orang lain. Itu tandanya hidupmu dituai oleh Tuhan. Hidup saudara menjadi kesenangan Tuhan. Maka lakukanlah itu sesering mungkin. Saudara menjadi orang-orang yang setia. Haleluya. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau datang bukan hanya sebagai seorang pembesar yang ingin mendapatkan pujian dan perhatian. Engkau datang untuk menciptakan kesatuan. Engkau datang untuk menghasilkan pembaruan. Dan Engkau mau itu dimulai dari kami, orang-orang percaya. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Kerjakanlah ya Tuhan. Kerjakanlah keinginan-Mu dalam hidup kami, supaya kami dapat dituai sesuai juga dengan keinginan. Berkati umat-Mu. Berkati umat-Mu di dalam pengiringan mereka, di dalam pergumulan mereka hari ke hari. Berkati ya Tuhan, di dalam perjuangan mereka mempertahankan iman, di dalam kepadatan waktu-waktu mereka untuk mencari nafkah sambil mereka menjadi saksi. Tuhan kiranya menguatkan mereka dan menghiburkan, dan berkat-berkat Tuhan pun akan menambahkan kepada mereka upah kerja mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Turunlah segala yang baik bagi umat-Mu. Menyisakan hari-hari kami meninggalkan tahun 2025. Mantapkan kami bahwa Tuhan tetap beserta dengan kami. Mantapkan kami bahwa Tuhan selalu ada buat kami. Dan karena Tuhan ada buat kami, hidup kami pasti akan berbeda. Hidup kami akan terus berubah ke arah yang menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati setiap rumah tangga, anggota-anggota rumah, siapapun yang tinggal di rumah mereka berkati. Tua atau muda, sedang bersekolah atau bekerja, berkati mereka. Anak-anak, cucu-cucu, berkati mereka. Suami istri, berkati mereka. Kakak adik, berkati mereka. Mertua menantu, berkati mereka. Berkati ya Tuhan. Kiranya berkat Tuhan akan menghiburkan kami. Kami tidak sendiri. Ada Tuhan, damai sejahtera kami. Kami kenyang dengan segala yang baik, karena damai sejahtera ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pulang sebentar, Tuhan jagai kami di jalan. Jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Supaya kami tiba di rumah dengan selamat dan sukacita daripada Tuhan sendiri. Berkatilah persembahan-persembahan umat-Mu. Mereka yang sudah banyak berkorban, berpartisipasi khususnya untuk kegiatan-kegiatan Natal kami.
Tuhan, jerih lelah mereka pasti Tuhan akan balas dengan berkat-berkat. Selain berkat-berkat finansial, tentu kesehatan, sukacita akan Engkau limpahi kepada mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala jemaat yang diberkati bersama kita berkata, amin.